Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dengan saya tentunya pada pelajaran akidah akhlak. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang nilai-nilai 7 Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan kita mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi keberkahan dan kemanfaatan ilmu, baik yang telah dipelajari maupun yang akan dipelajari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, sebelumnya anak-anakku semua pada pagi hari ini ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang nilai-nilai 7 Asmaul Husna. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai makna dari 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Sebelum masuk ke pembelajaran sekarang, apakah ada pertanyaan untuk materi sebelumnya? Oke, baik. Sehubung tidak ada pertanyaan, Bapak akan menanyakan kepada anak-anakku semua, apakah ada permasalahan atau persoalan yang ada di benak anak-anakku semua sehingga kurang semangat pada pelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Oke, baik. Sehubung tidak ada pertanyaan, marilah kita membangunkan jiwa atau kesadaran kita bahwa pentingnya akidah akhlak untuk menunjang kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena akidah itu suatu keyakinan dan akhlak itu tingkah laku jiwa kita. Nah, ini harus selaras, serasi, dan seimbang agar senantiasa kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi ilmu yang manfaat dan juga berkah. Baik, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau akidah dan akhlak kita sudah terbangun dengan baik, tentunya kita hidup di dunia ini tidak ada yang dapat menggelapkan jiwa kita. Misalnya di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun bernegara, kita akan selalu dalam garis keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Marilah kita fokus kepada pembelajaran hari ini, yaitu memahami makna dari 7 Asmaul Husna. Ingat-ingat, memahami ini bukan berarti kita hanya mengetahui arti secara lughatan saja, tapi kita harus memahami atau mengetahui cara internalisasinya, cara untuk mengamalkannya. Begitu. Mengenai Asmaul Husna, hal ini telah termaktub dalam pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim, yang berbunyi pada surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka fad'uhu biha, berdoalah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tersebut. Sekedar mengulas bahwa kemarin kita telah membahas pada pertemuan yang kedua, kita membahas asmaul husna, baik itu makna secara lughatan maupun istilahnya. Baik, asmaul husna yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah Allah Al-Ghaffar. Secara istilah, arti Al-Ghaffar mengacu pada Maha Mengampuni. Mengampuni ini bisa diartikan sebagai menutup dosa hingga tak terlihat
Pada Asmaul Husna Al-Ghafar ini, Allah yang maha mengampuni dan menutupi dosa-dosa hamba yang dia kehendaki. Secara kebahasaan, Al-Ghafar berasal dari kata dasar ghafara yang berarti menutupi. Kata dasar tersebut bisa berbentuk menjadi kata yang beragam. Contohnya istighfar yang artinya permohonan ampun, ada ghufron artinya ampunan, ada maghfirah atau sebagai maf'ul dari kata lafal ghafaro ini. Ada juga ghafir sebagai fa'il. Begitu ya, dan seterusnya. Lanjut. Yang kedua yaitu Allah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, ini Ar-Razzaq merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terletak pada urutan ke-17. Arti Ar-Razzaq adalah yang maha memberi rezeki. Tak ada yang bisa memberi rezeki kepada manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama ini menunjukkan sifat kesempurnaan dan kemurahannya dalam memberi rezeki bagi makhluk ciptaannya. Yang ketiga yaitu Allah Al-Malik. Secara bahasa berarti raja atau penguasa. Al-Malik mengandung pengertian penguasaan terhadap sesuatu karena kekuatan pengendalian. Allah Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Dialah Raja alam semesta. Oke, yang keempat yaitu Allah Al-Hasib. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ini innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah itu maha memperhitungkan segala sesuatu. Al-Hasib ini juga dapat berarti maha memelihara, selain berarti maha memperhitungkan. Yang kelima yaitu Allah Al-Hadi. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila syiratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, alladzina amanu, ila syiratim mustaqim, menuju jalan yang sebenar-benarnya lurus. Yang keenam yaitu Allah Al-Khaliq. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan juga yang membentuk rupa. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tapi kita fokus kepada Allah Al-Khaliq. Yang ketujuh yaitu Allah Al-Hakim. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah pasti menuai keadilan atau melekat dengan keadilan. Dengan kata lain, kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan keliru. Demikian ringkasan penjelasan dari Bapak yang saya tumpukan atau saya nisbatkan, saya sandarkan kepada pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim.
Perlu digarisbawahi bahwa memang pada kecakapan abad 21 ini, bagaimana caranya guru dapat mendorong atau sebagai jembatan agar siswa-siswanya turut aktif dalam pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini Bapak telah merancang metode pembelajaran kita, yaitu dengan demonstrasi dan diskusi. Dari sampai saat ini ada pertanyaan sebelum berdiskusi? Oke, baik. Sehubung tidak ada pertanyaan, kelompok diskusi sama saja seperti pertemuan yang kemarin. Yang perlu garis benang merah yaitu mengenai makna dari 7 Asmaul Husna. 1. Memahami makna secara istilah dan para ijtima ulama. Yang ulama ini yang tentunya sesuai dengan akidah kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Asy'ariyah. Yang kedua, bagaimana cara menginternalisasi dari 7 makna Asmaul Husna tersebut. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengamalkan dari makna 7 Asmaul Husna tersebut. Dan tambahan untuk berdiskusi, marilah kita saksikan video tersebut. Terlibat prostitusi online, puluhan remaja laki-laki dan perempuan digerebek polisi di salah satu hotel di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dari para remaja ini juga ditemukan banyak alat kontrasepsi. 45 remaja perempuan dan 37 remaja laki-laki ini dikumpulkan di Aula Polsek Koja, Jakarta Utara usai terjaring razia penyakit masyarakat di sebuah hotel di wilayah Tugu Utara. Puluhan remaja dengan usia 18 hingga 19 tahun ini terlibat prostitusi yang beroperasi melalui daring dengan tarif 300.000 sekali kencan di kamar hotel. Polisi juga menemukan puluhan alat kontrasepsi dari para remaja ini yang beberapa diantaranya mengaku baru menjajakan diri ke pria hidup belang dalam sebulan terakhir sebelum terciduk. Melakukan menjadi seorang PSK dengan cara micet. Jadi dia berbuat personal, mengundang tamu menggunakan aplikasi micet. Tapi kalau yang bersangkutan ada yang sudah 1 bulan, ada yang sekitar 2 minggu, ada yang sekitar 1 minggu, bervariasi. Kalau untuk tarif, Pak? Tarif rata-rata 300.000. Polsek Koja masih mendalami keterangan para remaja yang terlibat prostitusi online ini karena menduga adanya indikasi praktik perdagangan orang. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Siswa-siswaku semua secara keseluruhan sudah memahami dari makna 7 Asmaul Husna dan telah menanggapi video yang telah saya tampilkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apakah di sini ada yang masih bingung atau belum memahami pembelajaran pada pagi hari ini? Ada pertanyaan atau mengenai video atau tanggapan video dari teman-teman yang menurut kalian atau ada sebagian siswa yang kurang setuju, silahkan dicurahkan. Sehubung belum adanya pertanyaan, Bapak tugaskan anak-anakku semua membuat poster mengenai mempolakan dari makna 7 Asmaul Husna yang akan dikumpulkan minggu depan. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan mengenai kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu 7 Asmaul Husna tersebut kita berusaha sekuat mungkin untuk mencerminkan Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Hakim, Allah Al-Hasib, dan sebagainya. Jangan sampai kita mempelajari ini hanya sekedar pengetahuan, tapi juga
menimbulkan tingkah laku kita atau akhlak kita untuk sebisa mungkin, contohnya Al-Ghafar, kita memudah memaafkan kepada orang lain. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana, kita berusaha bijaksana dengan diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Apalagi Al-Hasib, memperhitungkan atau memelihara dan sebagainya, yang pada intinya jangan sampai kita mempelajari sesuatu yaitu tidak mengamalkan. Itu jangan sampai, karena laisal ilmu illa bil amal, laisal amal illa bil ikhlas. Tidak ada ilmu kalau tidak diamalkan, nah tidak ada amal kalau tidak dengan ikhlas. Nah, marilah kita belajar bersama mengenai 7 Asmaul Husna tersebut. Oke, pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai melafalkan atau menghafal Asmaul Husna. Nah, jadi anak-anakku semua, besok selama 1 minggu silakan menghafal Asmaul Husna. Kalau yang sudah hafal ya syukur, kalau yang belum hafal silakan dihafalkan. Kenapa kita harus menghafal? Karena kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengenal Allah, insya Allah akhlak kita akan baik, terus adab kita juga baik, akidah kita juga kokoh. Nah, karena sifatullah, zatullah, sirrullah, af'alullah, sebisa mungkin memahami itu semua sehingga kita dapat menjadi insan atau manusia yang akhlakul karimah. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini bi kalimati tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Bapak, apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan, kekhilafan Bapak pribadi, memohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.